يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير ناهي فلا أحد عبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul malikul a'la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa min yawmina hadha ila yawmil jaza. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga almarhum Bapak Karyadi bin Misar, khususnya istri tercinta Ibu Myarti binti Sumarto beserta anak-anak dan keluarga, mudah-mudahan selalu disehatkan, diafiatkan, diselamatkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Ad-Darajatul Akhirah Bapak Haji Amil Ahyarudin beserta tim 9, dan yang saya hormati Bapak RW Yahman beserta para bapak-bapak RT yang hadir, dan juga saya muliakan para pinisepuh, para bapak-bapak haji, para ibu-ibu jamaah majelis Khairun Nisa yang selalu setia mendampingi pengajian majelis Ad-Darajatul Akhirah. Mudah-mudahan ibu-ibu pada sehat semuanya. Amin. Dan seluruh hadirin hadirat pencinta, penggemar dakwah Kisah Puangin dan seluruh jamaah pengajian Ad-Darajatul Akhirah, semoga Allah panjangkan umur kita, amin. Sehatkan dan afiatkan lahir batin kita, banyakin duit kita, banyakin segala amal ibadah kita,
Dan mudah-mudahan sepanjang hidup kita penuh dengan amal kebaikan dan amal-amal soleh. Istri dan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Alhamdulillah, sampailah di hari ke-40 atas wafatnya Bapak almarhum Karyadi bin Misar. Dan malam hari ini sekaligus diakikohkan buat beliau, termasuk akikoh istrinya Miarti binti Sumarto. Dan ini di malam yang ke-40 kita semuanya makan mbe. Dan alhamdulillah jamaah yang hadir banyak. Semakin banyaknya hadir para jamaah, semakin terangkatnya doa ke langit, dan semakin penuh dengan ijabah atas segala permintaan. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, khususnya sahibul bait, kita doakan atas wafat suaminya yang sampai di hari ke-40. Semoga Bang Karyadi bin Misar di alam kuburnya selalu mendapatkan rahmat, maghfirah, serta mendapatkan cahaya penerangan serta cahaya kebaikan dan kenyamanan. Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sesudah 40 hari ruh itu kembali kepada satu alam kubur namanya. Dan nanti tiap-tiap malam Jumat dia hadir untuk menengok sanak keluarganya. Oleh karena itu, betapa pentingnya antara hubungan orang-orang yang hidup dengan keluarga yang sudah wafat. Tidak boleh putus sedetik pun. Selalu diingat, selalu dikenang, selalu dibayangkan betapa besarnya kebaikan almarhum orang tua Karyadi bin Misar atas istri dan keluarga. Kalau ditanya siapa pahlawan keluarga kita, jawabannya ibu dan bapak. Mereka lah yang harus kita hormati, yang harus kita cintai, yang harus kita muliakan. Posisikan keduanya sebagai raja dan ratu dalam rumah tangga. Itu ajaran agama. Para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin jamaah Majlis Ad-Darajatul Akhirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberadaan kita di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan tugas kita adalah sebagaimana yang difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali keberadaan mereka di atas muka bumi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah diciptakannya kita sebagai manusia. Alhamdulillah. Kita jadi manusia mesen apa enggak? Mesen enggak sama Allah? Enggak. Anjing tuh yang kata kita najis, dia kepengen kayak manusia. Sebab sejelek-jeleknya manusia, kalau dia umatnya Nabi Muhammad, ada harapan masuk surga. Itu yang sejelek-jeleknya manusia. Siapa sejelek-jeleknya manusia? Bukannya buruk rupanya, bukannya hidupnya miskin melarat, bukan. Sejelek-jeleknya umat Nabi Muhammad yang sembahyangnya setahun sekali, itu sejelek-jeleknya. Masih ada harapan masuk ke dalam surga. Sekarang perbandingannya, kalau yang sholat setahun sekali bisa masuk surga, lalu bagaimana yang sejak balik sampai akhir hayat tidak pernah meninggalkan surga? Yang sejak balik sampai akhir hayat nggak berhenti-berhenti zikir, nggak berhenti-berhenti ibadah 5 waktu, nggak berhenti-berhenti qiyamul lail, pastinya bisa dibandingkan. Yang sejelek-jeleknya saja yang sembahyang setahun sekali ada harapan masuk surga, apalagi yang rajin ibadah. Amin.
Kalau begitu hati kita gede apa kecil nih? Gede apa kecil? Gede. Makanya roja adalah harapan yang tidak boleh lepas dari hati kita. Kenapa demikian? Karena manusia kalau sudah hilang sifat roja dalam dirinya, yang ada ragu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati, keraguan atau syak atau waswas yang dibisikkan oleh bangsa jin dan manusia, dan itu sering terjadi di tengah-tengah kita. Umpama ketika kita sama teman kita dikata gini, percuma lu ngaji-ngaji juga, sembahyang-sembahyang juga, judi kagak mau berhenti. Tuh kira-kira omongannya bener apa salah? Salah. Percuma lu bini ngaji-ngaji juga, sembahyang-sembahyang juga, sama gua ngelawan. Tuh lakinya ngomong begitu, bener apa kak? Salah. Salah. Tidak ada yang percuma kalau orang masih mau ibadah. Sehingga ujangan para waliullah, ketika engkau larut dalam maksiat, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Ketika kau senang berzina, jangan kau tinggalkan sholat. Ketika kau senang berjudi, jangan kau tinggalkan sholat. Ketika kau senang mabuk-mabukan, senang melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, tetap kau harus sholat. Kenapa demikian? Bisa jadi sholat yang terus menerus dia kerjain, walaupun dia barengin dengan maksiat, bisa jadi ntar maksiatnya kalah, sholatnya menang. Paham? Kalau dikata percuma lu sholat, judi jalan terus, percuma lu sholat, maksiat kagak mau berhenti, kemudian dia berhenti, itu yang ngomong yang dosa, yang ngomong yang dosa. Akibatnya dia jadi putus asa, kemudian setan slep masuk ke dalam pikirannya. Iya percuma gua ngaji mah di AA gua kagak pre-pre, tapi kalau ada di mana gue ada family semua. Itu mah nggak apa-apa, itu mah orang hiburan sih. Hiburan nggak jadi dosa, yang penting sekedar nonton udah. Yang dosa itu nyawer habis 1 juta, bini minta duit uang cepet buat belajar dimaki-maki, itu yang dosa. Kalau nyawer habis 1 juta kasih bini 2 juta, itu baru lelaki yang jempol. Kalau ngasih biduan maromannya pemendak-mendak, baru cuma dibilang Bang RT. Ya bini mah setengah mati belekak-belekuk, duit cepet aja dibentak-bentak. Emang bener Pak? Nyawer, silakan nyawer, niatnya sedap. Tapi kalau biduan yang pakaiannya seksi jangan disawer. Itu dosa itu. Makanya banyak biduan yang pakaiannya seronok gara-gara banyak nyawer. Semakin banyak yang nyawer bakal ngikut ke neraka sama biduan. Kalau mau disawer yang biduan suaranya enak, suaranya merdu, pakaiannya sopan. Sebab kalau kita memulai atau menyokong sebuah kemaksiatan, selama maksiat itu berjalan, maka dosanya mengalir kepada kita. Paham ya? Jadi kalau mau disawer biduan yang suaranya enak, pakaiannya sopan, nggak apa-apa, niatnya sedap. Cuma sekali lagi kalau nyawer biduan gope, kasih uang belanja sama bini 700. Jadi kudu gedean bin, sebab bini yang capek. Ibu ya, akur kagak Bu? Akur. Perempuan udah akur aja. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat roja atau pengharapan kepada Allah atas masing-masing diri kita manusia, termasuk yang rajin ibadah, terus berharap agar sampai tua, sampai mati tetap ibadah. Yang belum sama sekali ibadah, jangan pakai ngomong begini, gue mau udah telanjuran. Udah telanjuran gue mah, siapa juga yang nasihatin gue kagak bakal gue denger, kagak bakal gue pakai. Udah telanjuran gue mah, kali-kali aja malaikat saking sewotnya gue lemparin
harusnya ke neraka, mentok di emper sorga. Ya malaikat punya ukuran bang. Jangan ngomong begitu. Itu lagi-lagi allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Lagi-lagi hal-hal yang kayak begitu. Percuma lu sembahyang, percuma lu ngaji, percuma lu jadi santri kalau kelakuan lu begitu aja. Itu lagi-lagi nyanyian set. Walaupun yang ngomong orang tua, walaupun yang ngomong teman, jangan didengar. Sebab manusia begini, manusia itu hatinya detik demi detik dibolak-balik oleh Allah. Ada orang yang tadinya ibadah tekun, tahu-tahu ketika ada masalah berubah jadi tukang maksiat yang paling tekun, ibadahnya ditinggal. Nauzubillah. Sebaliknya, dulunya brengsek, jahat, kejam, kagak punya adab, tahu-tahu Allah kasih hidayah jadi orang bener, jadi santri. Betul apa benar? Susah nebak orang mah. Makanya ulama mengajarkan ketika kau rajin ibadah, sholatmu nggak pernah kau tinggal, Jumat paling awal datang, di pengajian A kau paling rajin, paling getol, di mana ada orang-orang memerlukan bantuanmu kau paling utama datang menolongnya. Awas jangan ada di hatimu sifat sombong, sebab bisa jadi hal-hal yang kau lakukan itu adalah sebuah ujian. Suatu ketika banyak orang yang menyanjung dan memujamu, lalu iblis masuk ke dalam pikiranmu, menggodamu sehingga kau lupa diri. Tiba-tiba kau berubah, berbalik arah menjadi orang yang berdosa, dan pada gilirannya kita semua amal ibadah kita menjadi hangus, menjadi hilang. Nauzubillahi min. Barsiso punya murid 60.000, bisa terbang semuanya. Syekh Barsiso yang hidup di zaman Bani Israel. Kurang bagaimana sakti itu kiai. Kalau muridnya aja 60.000 pada bisa terbang. Bayangin, andai kata ada di sini, waduh pergi haji kagak usah naik kapal, naik pesawat terbang kagak usah, kemana-mana kagak usah mesen ojol, grab segala macam, udah terbang aja udah. 60.000 santrinya bisa terbang semua, bagaimana kiainya coba? Tapi iblis ternyata lebih pintar daripada manusia. Apa yang terjadi? Tiga godaan yang tidak sanggup dilawan oleh Syekh Barsiso dengan iblis alaihi laknatullah yang begitu licik. Pertama yang dilanggar adalah perbuatan zina. Yang kedua adalah pertama yang dilanggar perbuatan mabok. Yang kedua yang dilanggar zina. Yang ketiga adalah membunuh. Bagaimana ceritanya? Jadi nauzubillah summa nauzubillah, ini akan terjadi pada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini Tuan Syekh Barsiso kedatangan anak raja. Anak raja sakit gila. Kalau kayak sekarang ini Mas Syekh Barsiso ini kiai hikmat. Di samping kiai dia juga bisa ngobatin orang. Ditaruhlah tuh Syekh Barsiso, diamanatkanlah anak raja, disuruh rawat di situ sampai sembuh. Anak raja, nama juga anak raja. Anak raja mah nggak ada yang bopengan, nggak ada yang kesrek. Anak raja mah mulus, cakep, denok, demplon, botok. Anak raja, subhanallah. Dirawatlah sehingga sembuh. Kemudian datang iblis alaihi laknatullah dengan berpakaian sosok sama seperti Ki Barsiso, bahkan lebih alim. Apa yang dilakukan oleh iblis? Ketika datang ke rumah Syekh Barsiso, dia bertamu seolah-olah seperti kawan lama. Lalu menginaplah dia. Itu Syekh Barsiso terkagum-kagum. Itu iblis jikir dari mulai maghrib sampai subuh kagak bangun-bangun. Kalau Ki manusia makan jikir nggak kuat dari maghrib sampai subuh kagak bangun-bangun. Syekh Barsiso kaget. Siang puasa kagak pakai sahur, kuat. Satu hari, 2 hari, bahkan 1 minggu. Bahkan diceritakan ibadah Syekh Barsiso seperempatnya kalah dengan ibadah iblis yang lagi menyamar sebagai aki-aki. Sehingga timbul pertanyaan, wahai Tuhan, kata Syekh Barsiso, kok sebegini hebatnya Tuhan ibadah? Amalan apa yang Tuhan kerjakan selama ini?
Iblis menjawab dengan suara yang lirih, sedih, serta seolah-olah dia banyak penyesalan. Wahai Tuan Syekh Barsisoh yang mulia, yang agung, ulama yang hebat, arif dan bijaksana. Itu kata iblis begitu. Jadi iblis kalau nyanjung orang kagak tanggung-tanggung. Makanya kalau ada orang kerjanya yang ngalem-ngalem kita mulu bye-bye, itu ponakan setan. Kalau ngalem-ngalem kita sampai diajak ke langit ketujuh. Tapi kalau udah benci, abis kita dikupiak, abis kita dikata-katain, abis kita dibuka, dibeberin kesalahan kita sama teman-teman kita. Ini yang begini ponakan setan. Kemudian dijawab oleh si aki-aki, wahai Tuan Kiai, kenapa saya sampai begini sekali melakukan ibadah? Beda sama Kiai. Kalau Kiai puasa pakai buka, saya mah kagak. Kalau Kiai zikir ada istirahatnya, saya mah kagak. Mau tahu kenapa? Nih kata iblis, saya ini orang yang banyak dosa. Dosa saya banyak kepada Tuhan, dosa saya banyak kepada Allah, sehingga saya takut kalau zikir saya sejenak, saya istirahat, nggak bakal terhapus segala dosa dan kesalahan saya. Dan kalau saya puasa pakai buka, maka itu pun tidak akan bisa terampunkan dosa saya. Makanya saya lakukan itu. Subhanallah. Kata Tuan Syekh Barsisoh, luar biasa. Saya aja yang disebut kiai, saya kalau puasa saya buka, kalau zikir saya istirahat merokok, tapi Tuan mah kagak. Apa yang menjadi penyebab Tuan sampai jadi begini tekun? Ada 3 hal yang saya pernah perbuat. Pertama saya berzina, kedua saya membunuh, pertama saya mabuk, yang kedua saya berzina, ketiga saya membunuh. Emang dasar ya. Iblis kalau dia bicara dengan gaya bahasa hipnotis. Dukun aja bisa dihipnotis orang, betul kagak? Digebrak belakangnya, keluar duit ratusan juta kagak berasa. Perempuan diusap belakangnya, cincin pada lolos, anting-anting giwang pada copot. Lah benar itu. Iblis omongannya sakti luar biasa. Sehingga pengen niru nih si Barsisoh, pengen kayak iblis yang tadi agar lebih tekun. Padahal udah tekun, pengen lebih tekun. Apa yang harus saya lakukan? Kata iblis, di rumah Kiai kan memang ada anak raja. Iya sih, Tuan Kiai kan yang ngobatin. Iya, raja nggak bakal tahu. Udah aja embat, kata iblis begitu. Kata Tuan Syekh Barsisoh, itu dosa besar Tuan. Kalau saya melakukan itu, bagaimana kata murid-murid saya? Bagaimana kata masyarakat saya? Oh iya. Bukankah Tuan kepengen kayak saya? Iya, saya kepengen dengan seperti Tuan, agar ibadah lebih tekun. Ada syarat yang Tuan kagak bakal bisa nolak, dan ini pasti enak. Apa itu? Diajak ke tukang jamu tuh Kiai. Diajak minum anggur merah. Orang kalau belum pernah mabuk dikasih minuman bir anggur merah, ya keliengan. Coba nak yang belum pernah mabuk, ajak, disuruh minum topi miring segelas kecil aja dah, itu pasti mabuk, pasti mabuk. Akhirnya terjadilah dosa besar pertama yang diperbuat oleh Syekh Barsisoh atas bujukan iblis yang sedang menyamar jadi aki-aki, jadi syekh lah yang udah tua. Pulanglah dalam keadaan mabok, masuk ke kamar, ngelihat anak raja botok, pahanya kelihatan tidur. Kan perempuan kalau tidur begitu. Baju kemana? Baiknya zaman sekarang baru banyak tembok, kalau zaman bilik di bocah itu. Makanya Pok, kalau tidur yang rapi ya Pok. Tidur yang rapi, pakai training. Tapi kalau malam Jumat jangan. Kalau malam Jumat pakai pakaian kayak biduan, rok pendek. Pakai baju jangan pakaiin kancing, biar nggak ngeribetin orang laki. Lantaran sudah mabuk, otaknya keisi dengan minuman keras, terjadilah perzina. Tuh,
Makanya hati-hati nih. Soal zina enggak kiai, enggak orang biasa. Itu pengaruhnya luar biasa. Perempuan pengaruhnya luar biasa. Makanya hati-hati sama perempuan ya Pak ya. Pak, pertanyaannya kenapa manusia kudu disuruh kawin, lelaki sama perempuan, biar nafsunya tertahan. Bini satu nafsu masih gede baik, kawin lagi nggak apa-apa. Boleh. Dua, Romana masih genit, kawin lagi. Sampai tiga, masih genit baik, kawin lagi sampai empat, masih genit aja laporin polisi, tangkap. Udah empat masih, jangan ngelangkain Nabi. Iya, kerjain kalau berani bokor sapu. Begitu. Kalau nggak punya duit buat nikah lagi, puasa, kata Nabi, puasa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau dalam sebulan 6 kali, tanggal 1 9 kali, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 13, 14, 15, 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Itu bisa meredam kita punya nafsu. Ini Sebar Siso bingung. Udah mabuk membunuh, berzina, sudah berzina, pastikan ketahuan, takut ketahuan. Kalau di anak raja bunting, siapa lakinya? Betul nggak? Saking ketakutannya, ini iblis datang lagi, berupa jadi syekh, supaya Tuhan Kiai bisa selamat. Bunuh. Apa? Bunuh? Iya. Sembunyikan jenazahnya, jangan sampai ketahuan orang. Benar. Dosa pertama mabok dilakuin, dosa kedua berzina dikerjain, dosa ketiga membunuh. 3 dosa besar sekaligus dihajar oleh kiai atas bisikan iblis. Lupa. Inilah kenapa kita kalau membaca kitabullah diawali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir, bahwa setan segala macam bisikannya, godaannya kita kagak bakal mampu menghalau, menghindar kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu. Sekali lagi saya katakan, kalau kita udah jadi ustadz, jadi kiai, jadi amil, jadi apapun, sifat sombong buang di hati kita, sifat sombong dibuang. Takut iblis masuk, selesep aja kita digoda. Akhirnya yang tadinya mulia lantaran tergoda oleh iblis menjadi orang yang terhina, seperti Sebar Siso. Na'udzubillah. Hati-hati nih. Jadi kalau ada orang rajin ibadah sombong, ustadz sombong, kiai sombong, amil sombong, RT RW sombong umpama, itu sudah terpengaruh, terprovokasi oleh iblis. Iblis cuma satu penyakitnya, sombong doang. Ilmu apa iblis kagak punya? Quran 30 juz iblis ngerti. Iseng-iseng dah. Kalau ada orang yang kesurupan dibacain ayat kursi, ditawain sama setan. Orang dia juga tahu ayat kursi. Bahkan dikata gini, lu baca ayat kursi tajwidnya salah, kata setan begitu masa. Orang dia juga pinter sih Pak. Kalau kita rajin ibadah, setan lebih dulu rajin ibadah iblis. 1000 tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu, bahkan menjadi penasihatnya para malaikat selain malaikat yang 10. Hebat tuh iblis. Dia punya pangkat Az-Zahid. Dia punya pangkat orang yang menjadi maha guru daripada sekian banyak malaikat. Itu iblis alaihi laknatullah. Pinter, ahli zikir, ahli ibadah. Cuman satu salahnya, ketika diperintah sujud sama Nabi Adam, dia menolak. Itu doang penyakitnya satu. Jadi kalau kita rajin zikir, iblis udah lebih dulu rajin zikir. Kalau kita rajin sedekah, iblis banyak sedekahnya. Kalau kita menjadi orang pendakwah, iblis paling jago memprovokasi orang. Kalau iblis tekun, kalau kita habis Quran, iblis paham dengan isi Quran 30 juz. Segala macam yang dilakukan oleh manusia, iblis sudah lebih dulu melakukannya. Makanya Allah memberikan satu ajimat ataupun penangkal ketika kita hendak melakukan sesuatu, awali dengan kalimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan gangguan setan yang dikutuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah bapak-bapak
Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, omongan-omongan percuma untuk urusan ibadah jangan kita lakuin lagi apa ya? Ya Bu ya. Kata-kata percuma lu sembahyang tapi masih main baik, ilangin. Itu kita sama juga jadi teman setan. Sebab manusia enggak ada yang tekun banget, enggak ada juga yang brengsek banget. Tadi saya bilang kalau sebab kita ini hati kita dipegang sama Allah. Makanya di akhir sembahyang doa diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati kami, tetapkan saya punya hati agar dari muda sampai tua jadi orang ahli ibadah. Mintanya kayak begitu. Agar bagaimana kita dari sejak balik sampai kita mati jadi ahli ibadah, sifat sombong sifat serakah dibuang, sombong dibuang, egois dibuang. Kita seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Subhanallah. Kalaupun kita sebagai ustadz ada yang nasihatin, terima, sebab ustadz juga manusia. Jangan mentang-mentang udah jadi ustadz, udah jadi RW, udah jadi RT, udah jadi amil, dinasihatin pakai ngomong begini, segala lu nasihatin gua. Nah, jangan. Kalau emang omongan itu baik, mau keluar dari tukang mabok, terima. Kan ada, lu mah jangan mabok, udah gua aja cukup. Mabok itu nggak enak, tapi lu mabok, gua terpaksa tiap hari domelin bini. Kalau kagak mabok, pala gua puyeng. Itu bagus nggak omongan tuh? Dari tukang mabok, kalau bagus ambil Pak, ambil. Walaupun keluar dari pantat ayam, kalau telur goreng. Artinya dalam menerima nasihat jangan lihat siapa yang ngomong, ambil. Ustadz kalau omongannya kagak sepenggak jangan diikutin. Orang brengsek tapi ada omongan yang bagus, ambil. Sebab hidayah akan datang itu sekehendak Allah. Dari siapa hidayah akan keluar, akan datang kepada kita. Artinya lagi-lagi kerendahan hati, membuang sifat sombong akan dapat menyelamatkan ibadah kita dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal. Lagi pula kita hidup bagaimana kita mau sombong Pak? Kalau kita sakit aja kagak bisa dewek, betul kagak? Perlu bantuan orang. Ketika kita mati saja kagak bisa mayat mandi dewek, pakai kain putih dewek, ke kuburan dewek. Andai kata ada, tak mungkin itu tak mungkin tercipta hal kayak begitu. Memang sih ada seorang manusia yang ketika diantar ke kuburannya loncat dari kurung batang. Itu Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus luar batang itu. Wali dia mah. Digotong sama yang ngantar jenazah nih, turun ke kuburannya. Turun dewek. Kira-kira di sini ada mayat nih, digotong ke makam Buyut Dato, turun. Bagaimana kabur apa kagak? Aduh. Itu waliullah Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus sahib luar batang. Disebut keluar batang, jadi keluar dari keranda, turun ke kuburannya. Dan para waliullah itu tidak mati. Kapan dia matinya? Kalau kata saya punya guru Ki Haji Abdullah Musta'in bin Ki Haji Anang Bumalan Cirende, wafatnya para wali, para nabi, kapan? Nanti pada tiupan sangkakala yang pertama, matilah semua. Jadi kalau sekarang masih pada ada. Makanya kalau tawasul ada adab dan etika. Kepada nabi jangan ila ruhi, ila haudratin nabi. Termasuk Nabi Muhammad, terutama Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Sesudah itu kepada para wali, kepada para sahabat jangan ila ruhi, Abu Bakar jangan, ila hadrati Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kepada para wali, summa ila hadrati ya auliya Allah Syekh Syarif Hidayatullah. Baru wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina. Baru wa ila arwahi abaina wa ummahatina. Jadi yang namanya arwah itu selain para nabi, para wali. Kalau para wali jangan ila ruhi, sebab mereka tidak mati, hakikatnya masih hidup.
Kalau para nabi mati secara seperti manusia, ini dunia udah kiamat. Jadi pakunya bumi sampai hari ini masih kokoh. Musibah walaupun terjadi masih bisa ditahan karena para waliullah siang malam ngedoa buat umatnya Nabi Muhammad. Tuh pentingnya kita disuruh ngadain pengaji. Sebab para wali siang malam ngedoa tanpa sepengetahuan kita. Kita pun yang didoain kudu juga doa agar sama-sama berdoa. Kan kalau para wali ngedoain kita ikut ke doa, musibah semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngerasain di mana kampung yang ramai sama pengajian, di mana kampung yang sepi sama pengajian, bagaimana keadaan kampungnya. Beda nggak Pak? Iseng-iseng Pak. Sehingga kita ketika nyampe ke kampung, di kampung kayaknya enak amat ya. Kita baru nyampe aja kampung, enak amat ini ya. Pas kita punya selidik, oh ternyata pengajiannya tiap rumah rame, masyarakatnya guyup, pantas. Itu ke bawah suasana kampung jadi tentrem, adem, Ada kampung yang kita masuk, baru masuk aja udah meringsang. Iya, hawanya kagak enak. Pernah kan begitu ngerasain? Pas kita selidik, oh kampung ini mah Bang Haji, Bang RW di kampung Pak, perempuannya pada main judi. Perempuan bagaimana? Perempuannya pada main judi, lakinya pada mabok mulu. Ya pantas kampungnya sebab kagak ada yang ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu kampung yang kalau kita masuk adem, hanya kampung Jaren. Alhamdulillah. Sebab ibu-ibunya, bapak-bapaknya pada rajin ngaji, rajin ibadah. Amin ya Rabbal. Almarhum Bapak Karyadi bin Misar, dia sudah pulang. Nanti setiap malam Jumat bakal datang. Itulah ada nyanyian begini. Saban malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk minta doa bacaan Quran walau sekalimat. Jika tidak dikirimi langsung pulang ke kuburan, berderai air mata, mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sungguh keterlaluan anak keturunanku, kamu tidak malu makan harta warisanku. Kalau aku bisa balik ke alam dunia, akan ku ambil semua hartaku yang masih ada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Semua orang yang mati badannya bakal hancur Pak, hancur. Sesudah 40 hari itu meleduk tuh jasad, cur. Sisanya itu jadi belatung, kemudian jadi ulet. Tinggal tulang-tulangnya doang. Tapi walaupun orang biasa, ada sebagian orang yang ketika bertahun-tahun jasadnya artinya siapapun kita bisa jadi wali. Tahu wali nggak? Wali itu bukan seperti di film Pak, pakai udeng-udeng, pakai gamis, bukan. Wali itu kelakuannya seperti wali. Apa kelakuan wali? Kelakuan wali bagaikan dua tangan, sehingga Nabi pernah bersabda, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, dan jangan kamu menjadi seperti dua kuping.
Lihat tangan Pak, antara tangan kanan dan tangan kiri, ini yang paling anggota badan yang paling capek juga ini, betul nggak? Ketika cuci piring, tangan kiri megangin, tangan kanan yang gosokin, ya enggak? Ketika kepala gatel, tangan yang gegaruk, terutama tangan kanan, termasuk bagian dalam yang gatel, ini juga yang ngorek. Apalagi kalau lagi BAB, tangan kanan yang nyebokin, tangan kirinya ngobelin, betul kagak? Betul kagak? Masya Allah, nih tangan nih, Pak, nih tangan dua-duanya luar biasa tangan nih. Apa aja di seluruh anggota badan, kalau yang sakit nih dia sama dia kagak pakai diundang lagi. Belakang garuk, belakang gatel, buru-buru digaruk. Pas mau digaruk sama tangan kagak bisa, karena tangan gue gak bisa garuk. Coba lu gegasan di tembok dah tuh. Ya kan, kalau kagak bisa digaruk kita gegasan gitu di tembok, di tiang, biar gatelnya hilang. Itu tangan ngasih informasi ke otak, ya ke si badan. Apapun nih tangan kagak pernah dia nolak disuruh. Ini tangan kanan sama tangan kiri, ini dua orang ibaratnya yang kompak. Ini hebatnya si tangan kanan, walaupun dia yang capek, ketika dia dapat milik rezeki, dia kasih saudaranya tangan kiri. Apa? Cincin, betul gak? Jam. Padahal tangan kanan pakai jam juga pantas, cuman yang biasa tangan kiri. Ini kebaikan daripada tangan kan, padahal yang paling capek tangan kanan Pak. Cuman tangan kanan tahu, walaupun gua capek tapi kerjaan gua mah enak-enak tangan kere. Terus kalau kita, ya lu mah tahu sendiri kan, bagian yang pembuangan tinja lu, gua bagian nyebokin. Makanya gua kalau dapat milik rezeki, gua ingat sama lu. Lu gua beliin jam, betul nggak? Lu gua beliin cincin, lu gua beliin gelang gitu. Itulah kebaikan dua tangan. Manusia kalau prinsip hidupnya seperti tangan, walaupun dia nggak pernah nyantren, walaupun dia cuma sembahyang 5 waktu, dia punya pangkat waliullah. Orang yang kehidupannya kayak dua tangan kiri tangan kanan, ini orang kagak punya sifat sombong, kagak punya sifat dengki, kagak punya sifat iri, kagak punya sifat apa? Ujub. Dia mah udah nyampur nih orang nih. Si jiwanya penolong, tanpa pamrih, luar biasa. Inilah orang-orang yang kelakuan akhlaknya seperti dua tangan, walaupun dia orang biasa, dia bisa jadi punya pangkat waliullah. Cirinya orang yang pangkat waliullah, jasadnya utuh, kagak dimakan bumi. Ini coba di baik buyut atau kalau diisep-isep, kalau dikedukin semua misalnya tuh, ada tuh yang jasadnya masih utuh, ada. Itu pangkat waliullah Pak. Jadi kalau mau jadi waliullah itu berkelakuanlah kita seperti dua tangan. Ini gampang-gampang susah ini. Gampang-gampang susah ini. Artinya kalau pengen berkelakuan kayak wali, sifat sombong dibuang, diganti dengan tawadu. Sifat serakah dibuang, ganti dengan banyak bersyukur. Sifat riya dibuang, ganti sama waro. Waro itu apa? Waro itu di alam alhamdulillah dikatain alhamdulillah. Itu waro tuh. Terus sifat ragu, suuzon dibuang, dengan yakin kepada Allah, dengan baik sangka kepada manusia. Ini amalan wali. Seperti yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Saman dalam doanya, Allahumma gfir li ummati Sayyidina, Allahumma arham ummata Sayyidina, Allahumma astur ummata Sayyidina, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Kata waliullah Syekh Muhammad Saman, orang yang ngamalin ini doa, dia bakal menjadi keluarga para wali kutub. Artinya dia bisa jadi menjadi wali juga. Alhamdulillah. Sebab orang yang kalau dia sanggup mengamalkan ini, Allah maghfir ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan banyak. Terus juga kelakuannya ada yang baik, ada yang jahat. Betul nggak? Yang namanya muslim dia doain semua sama dia. Ampunkan umatnya Nabi Muhammad yang barusan ngata-ngatain saya ya Allah. Ya kan umat Nabi Muhammad semua itu. Allah marham umat Sayyidina Muhammad, cintai umatnya Nabi Muhammad yang kalau minjem duit kagak membayar sama saya. Kan umat Nabi Muhammad juga itu. Baik gak orang nih? Yang baca doa ini orang baik gak? Baik banget nih orang, kagak dendam. Walaupun habis maki-maki dia, didoain Allah marham umat Sayyidina Muhammad, sayangi dan cintai umatnya Nabi Muhammad. Jangan diazab ya Allah. Allah mastur umat Sayyidina Muhammad, kalau dia punya salah tutupin kesalahannya, baik dunia sampai nanti ke akhir. Baik gak orang ini?
Allah majbur umat Sayyidina Muhammad, permudah, perlancar segala urusan dunianya, akhiratnya daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kasihanilah diri kita sesudah kita mengasihi para ahli kubur. Jadi ahli kubur, almarhum Bapak Karyadi bin Misar, dia sudah menerima kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diperbuat di alam dunia. Ditambah lagi yang kita kirim ini dari mulai malam pertama ke-7 tahlil sampai dihajiin juga, sampai ke malam ke-15, sampai malam ke-40. Seterusnya keluarga, sekali lagi saya pesan, jangan pernah berhenti untuk ziarah, paling kagak sebulan sekali, sebulan sekali, semalas-malasnya sebulan sekali. Longok orang tua kita, doain, sebab merekalah para orang tua, pahlawan sejati kita, pahlawan yang menyebabkan kita bisa masuk surga atau masuk neraka. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya emak dan bapak, murkanya Allah tergantung murkanya emak dan bapak atau kedua orang tua. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sehat, pada banyak rezeki, selamat, pada panjang umur, tetap rajin ibadah. Sifat sombong kita diganti sama Allah menjadi sifat tawadu, amin. Sifat riya kita buang, kita ganti dengan ikhlas, amin. Dengan wara, kemudian kupur ataupun serakah diganti oleh Allah ke dalam hati kita, banyak bersyukur. Rasa ragu, suuzon kepada orang lain, di hati kita ditanamkan sifat yakin kepada Allah, baik sangka kepada manusia. Itulah ajaran para waliullah yang kalau kita ngamalin, insya Allah kita punya pangkat wali. Orang yang memiliki pangkat wali hidupnya selamat berikut keluarganya dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Jadi orang yang berpangkat wali nggak pakai udang-udang, nggak harus pakai udang-udang, ya pakainya biasa aja. Pakainya biasa aja. Bahkan ada satu cerita guru sekumpul menghikayatkan, ada seorang yang mati, ketika dia mati itu jenazahnya kagak ada yang melongok. Amir istri diundang kagak mau mandiin. Kenapa begitu? Ternyata katanya tukang permainan, orangnya pemainan, tukang judi katanya begitu. Lalu bininya berdoa, ya Allah, tak satupun orang tetangga saya yang datang nyelawat ataupun mengurus jenazah suami saya. Ya Allah, kirimkan hambamu kemari untuk bisa mengurus jenazah daripada suami saya. Tiba-tiba muncul datang guru sekumpul beserta rombong. Siapa guru sekumpul? Waliullah Syekh Ahmad Zaini namanya, sama nama Kesapuangin. Ketika guru sekumpul nyampe, tuh orang di kampung itu pada kaget. Guru sekumpul nyelawat orang itu tuh, yang katanya ahli judi, tukang judi. Rame-rame orang kesono, lalu bertanya, Tuan Guru jauh-jauh datang kemari mau ngapain? Ini nyelawat sahabat saya. Malah dibilangnya sahabat guru sekumpul. Guru sekumpul tuh waliullah, Habib termasuk waliullah. Kaget orang, makin kaget. Tuan Kiai emang kagak tahu kenapa? Dia kesehariannya main judi, kumpul sama orang-orang yang main judi. Betul? Iya bener. Makanya saya kagak mau datang nyolatin, kagak mau datang ngurusin jenazah, kagak mau datang tajiyah ataupun nyelawat. Lalu Tuan Guru sekumpul ngomong, ente salah lihat. Dia ada di tempat judi, bukan main judi. Dia cuma nongkrong di tempat orang main judi. Di mulutnya keluar doa, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina, Allahumma astur ummata Sayyidina, Allahumma ajbur ummata Sayyidina. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah kekasih Allah Subhanahu. Tuh bayangin. Kan kalau pandangan jahil kita, orang yang setiap orang yang duduk di tempat judi katanya orang maksiat, orang kagak benar. Belum tentu. Kalau dia kagak main mah bener dia. Coba ngambil kombean doang. Kalau ngambil kombean kagak bener tuh. Sama yang main. Jadi Pak, ternyata tempat-tempat maksiat banyak didatangin wali. Apa maksudnya? Agar jangan sampai orangnya maksiat seumur hidup sampai jadi ahli
Luar biasa tuh rahmat Allah tuh. Itu tadi ajaran NU, jangan pernah membenci ahli maksi, jangan pernah membenci orang yang tukang judi, jangan pernah membenci orang yang berzina, jangan pernah membenci orang yang selingkuh. Takutnya ketepaan kita, betul kagak? Takut ketepaan, ngata-ngatain orang main judi, dia jadi biadar judi, betul kagak? Ngata-ngatain orang istilahnya mabok, dia jadi pemabok, bye-bye. Nasehatin boleh, tapi kalau ngata-ngatain jangan. Akhirnya pas guru kumpul bilang dia adalah waliullah, baru orang berebut ngurusin jenazah, mandiin, termasuk tahlilnya, semua biaya dikeluarin oleh tetangganya. Ternyata dia waliul. Kenapa dia ada tempat judi? Mulutnya nggak berhenti-berhenti berdoa, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina. Dia pagi-pagi ke tempat tukang judi Johor, dia pulang, di Johor balik lagi ke situ. Cuman ngedoain orang yang pada main judi, dia mau bilangin dia kagak enak, didoain itu. Didoain supaya seumur hidup dia orang jangan jadi penjudi. Ternyata teman-teman yang pada main judi juga denger. Kalau itu yang sering nongkrong, yang dia kadang-kadang beli rokok kagak mau, dibagi kagak mau, dia tahu ditaram. Dia pengen nongkrong aja di situ. Ternyata wali. Akhirnya yang pada tukang main judi datang, pada nangis di depan guru sekumpul. Ternyata dia wali. Kata yang tukang main judi, saya menyangkanya orang gila. Dikasih duit kagak mau, dikasih rokok kagak mau. Bis pagi datang, Johor pulang, habis Johor balik lagi, asar pulang, sampai malam ke situ bait tuh. Ternyata sehari-hari ngedoain orang yang main judi supaya seumur hidup jangan main judi, supaya pada tobat. Lah bener, dia mati tuh yang main judi pada tobat semuanya. Alhamdulillahirabbil. Jadi ternyata banyak ilmu rahasia. Makanya Bapak jamaah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, sekali lagi, sifat sombong kalau kita miliki berarti kita sama juga set buang. Kita pakai ilmunya para wali. Dari mana ilmunya para wali? Dari para nabi. Dari mana ilmunya para nabi? Adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada para malaikat. Dari mana ilmunya para malaikat? Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nasihat buat saya pribadi, menjadi pelajaran buat kita semua. Dengan ibadah kita yang sedikit, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin. Dengan ibadah yang sedikit, mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Dengan amal ibadah yang sedikit, mudah-mudahan kita dibuang sifat sombong kita, dibuang sifat serakah kita, dibuang daripada sifat riya kita, dibuang sifat syak wa sangka ataupun ragu kita, sehingga di dalam hati kita Allah kasih tawadhu, Allah kasih wara, Allah kasih rasa syukur, dan Allah kasih keyakinan yang setinggi-tingginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca Fatihah buat almarhum Bang Karyadi bin Misar. Kemudian istrinya yang akikah, mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan, diselamatkan, diberikan panjang umur, dikuatkan iman Islamnya. Kemudian Bapak Mahpudin yang malam hari narik arisan, biar diberikan keberkahan oleh Allah sehingga bisa memanfaatkan uangnya dengan sebaik-baiknya dan bisa ngulangin lagi dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tadi pesan apa? Fatihah buat siapa? Bes apa ya? Mertuanya ya? Siapa? Haji Sali, Mertua Haji Sali. Iya, namanya Husin bin Amin. Kita bacakan Fatihah buat mertuanya Bapak Malim Haji Sali, namanya Husin bin Amir. Bin Amin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampunkan segala dosanya dan diterima amal ibadahnya dan Allah jadikan ahli surga. Kemudian kita baca Fatihah buat semua kita yang pada hadir, baik ibu-ibu semua nih pada hadir, biar kita semua pada sehat, panjang umur, berkah, selamat. Ngaji kita niatin lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Bang Holik tuh jamaah. Dan Bang Holik ya jamaah kita yang sedang ada di tanah suci, kita doakan biar sehat selamat, rajin sholatnya ke masjid, baik ke Masjid Haram ataupun ke Masjid Nabawi, dan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah serta pulang membawa haji yang mabrur. Dan sekali lagi kita, anak-anak kita, supaya Allah selamatkan, Allah sehatkan, Allah berikan panjang umur,
Allah berikan banyak rezeki, Allah mudahkan segala urusan, Allah kuatkan iman Islam, Allah tetapkan jadi ahli ibadah. Kemudian Fatihah selanjutnya, pengajian Majelis Ad-Darajatul Akhirah semakin berjaya, jamaahnya semakin banyak, semuanya pengurus-pengurusnya semakin ikhlas, semakin ridho. Tujuan kita satu, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul bil ijabati sabi'atil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum bi khairin wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.